Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, semua orang tampak kaget saat mendengar teriakan yang mengandung niat membunuh yang kuat. Setelah itu, semua orang Huanmen merasa bahagia. Master Sekte ada di sini, kata orang Huanmen dengan ekspresi semangat. Mendengar ini, Hyolofeng mendongak, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Dengan kehadiran Master Sekte hari ini, bahkan Helisan tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bayangan cahaya jatuh dari langit dan muncul di atas sebuah bangunan yang rusak. Helisan sedikit menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangan dinginnya pada sosok muda itu dengan tatapan dingin di matanya. Dia sering mendengar orang menyebutkannya bahwa orang ini sangat hebat di kalangan generasi muda. Ia tidak tahu apakah itu hanya rumor yang beredar, namun tidak berguna baginya. Ternyata Master Sekte Chu ada di sini. Tapi maaf menyambutnya dari jauh, kata Heliasan sambil tersenyum. Dilihat dari penampilannya, dia benar-benar menempatkan dirinya pada posisi penguasa kota Jingheng dan terlihat sangat sombong. Chu Guangsheng memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu memandang Hyolofeng dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tuan, tidak perlu khawatir, hanya perlu beberapa hari untuk pulih." Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangguk, lalu segera mengalihkan pandangannya ke Helisan. Namun, kata-kata yang diucapkannya membuat suasana di tempat kejadian membeku. "Tunggu sampai aku membunuh anjing-anjing liar yang berkeliaran ini. Lalu aku akan menyembuhkan lukamu." Sebuah suara dingin terdengar, disertai dengan niat membunuh yang kuat. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Wajah Heliasen berubah muram hampir seketika. "Kamu binatang kecil yang tidak tahu malu. Kamu pikir kamu berhak berteriak di depan orang tua ini karena kamu telah mendapatkan ketenaran." Sebelum kata-kata ini selesai, terdengar suara ledakan di udara. Dan Chu Guangsheng menghancurkan batu bata, dan tubuhnya melesat seperti anak panah. Mencari kematian, Heliasan langsung mencibir saat melihat Chu Guangsheng datang untuk membunuhnya. Meskipun dia terkejut dengan penampilannya, dia selalu merasa jijik di dalam hatinya. Karena menurutnya, anak muda harus berlatih keras. Jika terlalu populer, reputasinya hanya akan kosong belaka. "Telapak roh bumi," teriakan Heliasan dengan menepuk telapak tangannya ke tanah. Tanah mulai retak dan cahaya kuning bumi menyembur keluar, mengembun menjadi telapak tangan raksasa besar di udara. Saat berikutnya, telapak tangan terangkat menampar keras ke arah Chu Guangsheng yang menyerang. Dalam sekejap, fluktuasi hebat melanda, menyebabkan banyak orang mundur karena khawatir. Kekuatan Heliasan sangat kuat, telah mencapai puncak ranah Jiuding tingkat 6. Hyolofeng berkata dengan terkejut. Sebelumnya, Heliasan mampu memaksa mereka mundur meski dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dan sekarang, Heliasan telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia memang kuat. Mendengar ini, orang kuat Huanmen di sampingnya tampak serius. Sekte Diling adalah kekuatan terkenal di wilayah tengah. Sebagai salah satu dari 3 tetua, Heliasan tidak bisa dianggap remeh. Saat mereka tercengang, pertarungan antara Chu Guangsheng dan Heliasan telah mencapai puncaknya. Setiap gerakan keduanya ditunjukkan untuk menyerang titik vital satu sama lain. Begitu salah satu pihak menunjukkan kelemahannya,
mereka akan terkena serangan yang menggelegar dan kemudian akan terluka parah. Cukuang Seng meninju dan bentrok keras dengan tinju Heliasan. Dalam sekejap, gelombang kejut kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang mengamuk, membuat retakan sepanjang 100 kaki di tanah. Tubuh Heliasan terlempar, kakinya menghantam tanah berulang kali, dan akhirnya dia berhasil menstabilkan tubuhnya kembali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Cukuang Seng dengan ekspresi muram. Aku benar-benar meremehkanmu. Mendengar ini Cukuang Seng hanya tersenyum tipis. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan pedang berat yang dimaksudkan ke dalam tanah untuk menghilangkan kekuatannya. Dia memandang Heliasan dengan mata dingin. Saya telah melihat banyak anjing menggigit saya. Tetapi Anda adalah orang pertama setelah Huanmin pindah ke wilayah tengah. Mendengar kalimat ini, Heliasan menyipitkan matanya. Mengapa terasa familiar dengan maksud orang ini? Kamu ingin membunuh ayam untuk menakut-nakutin monyet dan membangun otoritas Huanmin? Aku khawatir pedangmu terlalu tumpul. Memang agak tumpul, tapi cukup untuk membunuh seekor anjing liar. Cukuang Seng melirik, pedang berat lalu menyeringai. Saat berikutnya, keganasan tiba-tiba muncul di matanya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia menggenggam gagang pedang erat-erat dengan kedua tangannya, lalu menebas dengan satu serangan. 8 putaran kaca matahari menyilaukan mengembun, mengalir ke tubuh pedang. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan menyebar, menyebabkan semua orang menutup matanya. Ide yang konyol, ingin membunuhku? Heliasan memegang tangannya, dan cahaya kuning mengembun, lalu berubah menjadi palu raksasa di tangannya. Di permukaan palu raksasa ada cahaya kuning tanah yang mengalir. Kekuatan mengerikan seberat gunung menyebar. Palu roh bumi dari sekte roh bumi. Hiolofeng tampak terkejut. Setelah periode waktu ini, dia bertanggung jawab untuk menerima informasi dari berbagai kota. Jadi dia telah menemukan informasi tentang beberapa kekuatan dengan sangat akurat. Dan palu roh bumi ini adalah salah satunya. Dikatakan bahwa kepala sekte roh bumi memiliki palu ini dan menyapu semua kekuatan besar di wilayah tengah, membuat sekte roh bumi menjadi terkenal. Saya tidak menyangka bahwa kepala sekte Diling akan benar-benar menyerahkan harta karun sebesar itu ke Helisan. Hiolofeng berkata dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Heliasan memegang palu raksasa dan menyerang ke depan dengan keras. Suara tumpul terdengar, dan kemudian bola meriam yang terkondensasi sepenuhnya dari udara ditembakkan dari bawah palu raksasa dan mengenai Cukuang Seng. Wajah Cukuang Seng langsung menjadi serius. Dia memegang pedang berat di tangannya dan menebasnya, bertabrakan dengan bola udara dan dengan sangat keras. Suara ledakan keras itu mengguncang langit, dan akibat pengaruh gelombang udara, pakaian di tubuhnya seolah-olah akan terkoyak. Hancurkan, teriak Cukuang Seng dengan marah. Lalu dia maju selangkah, mengangkat pedang berat di tangannya, lalu menebasnya lagi. Bola udara meledak, sehingga menimbulkan gelombang udara di sekitar. Cukuang Seng tidak berhenti sama sekali ketika menghancurkan bom udara. Dia menyingkirkan pedang besi hitam, dan tangannya dengan cepat berubah. Hukuman kematian membelah surga. Teriakan itu seperti guntur bergema di langit. Dia menggunakan tangannya sebagai pisau dan menebas ke arah Heliasan. Sebuah pedang hitam gelap dengan cepat muncul dan melesat dengan kecepatan kilat, menebas ke arah Heliasan. Melihat pemandangan ini, Heliasan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap cahaya hitam yang sangat cepat,
hatinya dipenuhi keterkejutan. Seni bela diri yang dipraktekkan bocah ini sebenarnya sangat kuat. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam. Tangannya berubah seperti angin. Dan seberkas cahaya kuning bumi berkeluar dari tubuhnya. Dengan cepat mengembun di depannya. Perisai roh bumi, dia berteriak dengan keras. Cahaya kuning bumi yang kaya berkumpul dengan liar. Dalam sekejap mata, perisai kuning muncul di depan Heliansan. Pada perisainya, cahaya kuning bumi berputar-putar seperti cairan. Hampir pada saat berikutnya, pedang hitam gelap itu menebas dengan cepat mendarat di perisai. Perisai itu bergetar dan langsung tenggelam, menghancurkan tanah dan menyebabkan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Telapak tangan Heliansan yang memegang perisai mati rasa, dan tetesan darah jatuh dari ujung jarinya. Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan Rana Ciuding tingkat keempat, Anda dapat menembus perisai roh bumi saya. Mendengar ini, Chu Kuangseng mengangkat kepalanya, memandang Heliansan dengan mata dingin, dan mengangkat lengkungan mencibir di sudut mulutnya. Itu hanya cakang kura-kura. Apa yang tidak bisa kubuka? Setelah mengatakan ini, segel di tangannya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Hancurkan!" Pilah hitam gelap itu bergetar terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, aura tajam yang menyebar menjadi 2 kali lipat dan menimbulkan bekas yang dalam pada perisai roh bumi. Rusak, wajah Chu Kuangseng acuh tak acuh. Dia mengarahkan telapak tangannya ke perisai bumi lalu menggenggamnya. Kekuatan mengerikan berdampak dan perisai roh bumi mulai retak. Dan retakan seperti jaring laba-laba dengan cepat menyebar ke setiap sudut perisai roh bumi. Pada akhirnya, perisai roh bumi yang tampak kokoh meledak menjadi bubuk dengan keras. Sebelum ekspresi ngeri di wajah Heliansan menyebar, dia muntah darah dan terpental mundur akibat dampak gelombang tersebut. Pemandangan ini menarik perhatian orang-orang dari sekte roh bumi dan segera membuat banyak orang terlihat pucat. Heliansan yang memiliki basis kultivasi yang kuat dikalahkan dengan sangat cepat. Reputasinya tidak bohong. Pada saat ini, banyak orang melihat sosok muda itu, dan pemikiran yang sama muncul di hati mereka. Namun, Chu Kuangseng tidak berhenti di situ. Dia pindah dan muncul di atas Heliansan. Dia menatapnya dengan tatapan dingin di matanya. "Kamu harus membayar sejumlah harga karena telah menyakiti saudaraku." Mendengar kata-kata ini, Heliansan terkejut dan kemudian berteriak kepada orang-orang dari sekte roh bumi. "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan hanya berdiri diam saja di sana?" Mendengar ini, mata orang-orang dari sekte roh bumi yang melihat ke arah Chu Kuangseng dipenuhi dengan rasa ketakutan. Namun, karena kekuatan Heliansan yang sangat mengintimidasi, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bergegas maju, mencoba menghentikan Chu Kuangseng. "Pergilah!" Chu Kuangseng mengangkat kelopak matanya dan berteriak dengan dingin. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang suhu udara yang ganas menyapu ke segala arah, menjatuhkan anggota sekte roh bumi yang bergegas maju dan terbang mundur. "Jika kamu berani membunuhku, sekte roh bumi pasti akan memusnahkan Kuanmenmu," teriak Heliansan dengan keras. "Setidaknya kamu tidak bisa melihatnya lagi." Chu Kuangseng tersenyum dingin dan membalikkan telapak tangannya, dan memegang pedang berat besi hitam di tangannya. Kemudian dia tidak menunjukkan belas kasihan dan memukul dengan pedangnya. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga harus mati." Melihat pemandangan ini, Heliansan tiba-tiba terlihat gila, dan kekuatan di tubuhnya mulai bergejolak.
Melihatnya seperti ini, dia sebenarnya akan meledakkan diri. Orang ini juga orang yang sangat kejam. Namun, Cukuang Seng memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan mental meraung dan langsung masuk ke dalam pikiran Helian San. Saat berikutnya, dia memegangin kepalanya dan menangis dengan wajah terdistorsi. Tidak mampu melakukan upaya apapun untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, gerakan Cukuang Seng tidak berhenti sama sekali, dan dia menyerang Helian San dengan padang. Ocha, berhenti! Terdengar teriakan keras. Di saat yang sama, sambaran api melesat dari kejauhan dan mengarah langsung ke kepalanya. Mata Cukuang Seng menajam, dan cahaya perak terang keluar dari sela-sela alisnya, berubah menjadi teratai perak dan menutupi wajahnya. Pada saat ini, pedang berat di tangannya jatuh tanpa ampun dan mengenai dada Helian San. Kekuatan dahsyat mengalir, dan tubuh Helian San melesat seperti bola meriam. Di dadanya, aliran darah besar mengalir keluar, dengan cepat menghilangkan vitalitasnya. Pilihan menembak pada saat ini dan mengenai teratai perak. Keduanya bertabrakan, dan suara yang menghancurkan bumi menyebar. Kekuatan kekerasan terus mengamuk, menghancur lingkungan sekitar dalam kekacauan. Sesosok muncul dari kejauhan langsung menembak ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih Helian San seperti anjing mati, ekspresi penuh kemarahan. Karena pada saat ini, vitalitasnya telah sepenuhnya terputus. Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu, teriak orang itu. Mendengar raungan keras ini, wajah semua orang Kuanmen berubah. Mereka mengadah ke langit dan melihat seorang lelaki tua berpakaian sipil muncul di udara. Pemimpin sekte roh bumi, Lei Zetian, Hiolofeng berkata dengan kaget. Orang itu sebenarnya datang ke kota Qingheng. Situasinya tidak bagus sekarang, dia berkata dengan ekspresi serius. Legentian adalah generasi tua dari orang-orang kuat yang merajalela di wilayah tengah. Kekuatannya sebanding dengan beberapa tetua dari Tian Yuan. Cukuang Seng mendongak ke atas, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya saat dia menatap lelaki tua berpakaian sipil itu. Lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Karena Master Sekte Lei ada di sini, silakan ambil kembali tubuh Helian San, daripada aku sendiri yang harus mengantarkannya. Suara acuh tak acuh datang, tapi itu membuat banyak orang tercengang. Anak ini terlalu gila. Itu adalah kepala sekte roh bumi. Setelah membunuh Helian San, anak ini sebenarnya berani berbicara seperti itu. Oke, Lezitian berteriak dengan marah. Ekspresinya penuh dendam. Dia menyerahkan tubuh Helian San kepada orang di sekitar sekte tersebut, lalu memandang Cukuang Seng dengan niat membunuh. Bahkan, jika saya harus menyinggung pengadilan surgawi, saya akan mencabikmu hidup-hidup di sini. Cukuang Seng mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Saya khawatir sekte Diling akan kehilangan pemimpin sektenya. Sombong. Lezitian berteriak dengan marah, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Alam 9 kuali tingkat ke-7. Tapi tidak ada rasa takut di matanya. Karena sekarang dia cukup untuk bertarung melawan orang kuat seperti itu secara langsung. Hahaha, sungguh ramai di sini. Saat kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara tawa. Wajah Cukuang Seng langsung terkejut.
Lalu dia berbalik dan berkata dengan gembira, "King Lo." Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berpakaian hijau muncul di udara. Melihat kemunculan King Lo, ekspresi Lei Zentian berubah menjadi sangat suram. Dia tahu bahwa tidak bisa melakukan apapun pada bocah ini kecil hari ini. Terima kasih